Tapi untuk Ansu Fati, baru kali ini gue nggak setuju sama Muhammad nih. Harus dibuang Ansu Fati. Harus, kalau main ada Ansu Fati sama aja 10 orang. Ansu Fati, mohon maaf yang itu. Chelsea itu barang yang unik, karena dia berbeda dengan tim-tim lain. Bagaimana dimiliki oleh Roman Abramovich, kemudian spending power-nya luar biasa. Dan kali ini Todd Boehly, spending power-nya luar biasa juga, tapi tidak diikuti oleh football personality yang tepat di front office-nya. Dulu ingat nggak besar pasak daripada tiang? Tapi Masih ingat nggak lo? masih ada. Tapi kaya. Bener. Tapi ini mah lebih ke lapar mata sebenarnya deh. Chelsea pengen beli Mudryk. Balik lagi di Kick and Runs. Di Run Sportainment masih bareng gua Afif Safi dan masih bareng komentator-komentator keren kita, ada Bung Adiani dan Bung Supriyono. Kali ini kita bahas, karena lagi off season, kita bahas rekap transfer. Ini transfer lagi panas-panasnya, lagi sengit-sengitnya. Walaupun belum deadline, tapi udah mulai ada tim yang tiba-tiba ngegerecokin, ada tim yang dapat free juga, ada yang pindah ke Arab juga, lagi masa usia prem tapi pindah ke Arab. Pokoknya banyak lah. Tapi kita ke Spanyol dulu. Dari Barcelona, nih Barcelona. Dijawab deh. Bener, Barcelona baru saja mendapatkan Gundogan, ini gratis, free transfer, terus langsung dikurungin. Ada Barcelona mematok nanti kalau dia mau beli lagi dikasih 6,5 triliun, itu langsung dibeli, free transfer, abis treble winner. Dia pernah setim bareng Lewa dan ke final di Dortmund, abis treble bareng City, terus ke Barcelona. Wah, ini Gundogan ke Barcelona, Om dulu, gimana ya? Ya, untuk Barcelona bisnis yang baik ya, karena mereka kehilangan Sergio Busquets, tapi punya pemain baru yang baru saja segar dari treble, mungkin sudah tidak di peak-nya lagi dan sudah memenangkan segalanya, tapi tentunya kalau di approach sama Barcelona, Real Madrid, pemain-pemain seperti Ilkay Gundogan ini akan sangat tertarik, dan apalagi ada Xavi Hernandez sebagai pelatih dan sebagai seorang pemain tengah, kalau diasuh oleh Xavi yang mungkin juga merupakan idola dari Ilkay Gundogan, jadi satu hal yang tidak bisa ditolak gitu, apalagi kan ada Frenkie de Jong di sana, mungkin Kessie yang akan iya, pasti pindah, ada salah satu yang ada pindah tuh. Ya, tapi itu tidak membuat Barcelona menjadi lebih lemah, dan juga bagaimana dia bisa mengupgrade nanti, karena kan Gundogan di double pivot dia oke, double six ketika di City, tapi kemudian ketika dia bermain 8 bisa juga. ataupun di 11 dia juga bisa, karena ini pemain yang sangat lengkap dan dia begitu adaptif terhadap lawannya, dan ini yang membuat tentunya fleksibilitas ini dibutuhkan oleh FC Barcelona. Iya, Kalau aku sedikit saja, dengan Busquets pensiun, Gundogan dibeli untuk Busquets apa? belum pensiun. Ngayomin. Inter Miami. Ngayomin pemain-pemain muda. Itu aja. Benar. Ya kan? Iya. Karena emang untuk perform udah luar biasa, Ya. ya kan, mau posisi manapun ya kan dia selalu perform. Dan ketika di City kan didapuk sebagai kapten kesebelasan. kapten dia. Dan itu memang kalau misalkan usia juga dia 32 ya. 30 kalau nggak tahun, salah 30-an lebih itu. Bahkan kalaupun nggak perform di Barcelona, dia minimal tuh ngajarin ke adik-adiknya, ke Pablo Torre, Ngentremin ke Pedri, lah. ngentremin. Gavi, Pedri, mereka bakal step up lebih lagi dengan ada masuknya Ilkay Gundogan. Iya, terus yang menarik sebenarnya gini Om, dengan datangnya Gundogan per hari ini, baru tadi gue baca itu ternyata Barcelona tuh pemainnya banyak banget. Karena yang di loan balik, yang dipinjemin balik, ada Lenglet balik lagi, Umtiti balik lagi, Griezmann balik lagi. Ini pasti ada satu yang mental nih, kalau harusnya ya, dari atau seperti apa nih di tengah Barcelona nih. Ya, mau nggak mau harus ada yang disingkirkan gitu kan. Mungkin yang perannya lebih minimal dari yang lainnya, tapi mungkin Kessie masih boleh diberikan musim lagi untuk Barcelona ya, karena kan dia punya gaya permainan yang mungkin sedikit berbeda dari pemain lain yang ada di belakang tengah Barcelona. Kalau untuk pemain lainnya seperti di pertahanan Langley, Umtiti itu adalah surplus to requirement yang sepertinya memang harus dipindahkan ke tim lain ya, karena Umtiti kan potensi balik lagi ke Olympique Lyonnais. Langley kita nggak tahu karena kemarin di Tottenham mengecewakan. Jadi staff, dia mau jadi staff. Dan yang penting kan Xavi kan diharapkan untuk bisa membangun kembali era keemasan dari Barcelona dengan filosofi tiki-takanya. Tapi tinggal pertanyaannya mau berapa lama untuk bisa mengembalikan era kejayaan Barcelona dengan tiki-taka dengan pemain-pemain yang notabene-nya udah uzur gitu. Iya. Nah, ini yang menarik gini lagi Om. Kan Gundogan tuh pemain tengah yang dimana tengah Barcelona sekarang numpuk. Iya oke lah sesuai kebutuhan, tapi
kenapa dia nggak nyari yang nambel Lewa atau wing bagian flank kiri itu yang mati semati-matinya, Ferran Torres nggak jalan, Ansu Fati nggak jalan. Ya untuk Ansu Fati bahkan juga kan kalau dia nggak cedera mungkin prestasinya luar biasa karena ini salah satu pemain yang punya kemampuan di atas rata kan. Tapi cedera membuat dia juga harus membutuhkan waktu perlahan. Kalau dilepas sekarang juga mungkin sayang ya karena mungkin ini adalah saat dia mencapai level fitnessnya lagi dan bisa menjadi potensi di sayap kiri. Tapi tentunya mesti ada cover dan Barcelona kan kesulitan juga dengan masalah finansial. Mereka tidak bisa jor-joran untuk seperti misalnya Chelsea membeli pemain. Jadi harus benar-benar perhitungan. Dan kalau ada pemain yang free seperti Ilkay Gundogan, itu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Karena ya itu tadi, pengalaman nanti di Europe ketika berlaga di Champions League. Karena domestically Barcelona sudah mulai menunjukkan lagi gregetnya dan sudah mulai bisa bahkan melewati Real Madrid. Tapi kemudian kan Real Madrid juga upgrade. Jadi Barcelona juga harus waspada dengan dan kekuatan Tiki Taka itu kan di lini tengah. Jadi mungkin Gundogan selain tadi free ya kan sosok yang tepat dengan pengalamannya gitu. Iya, tapi untuk Ansu Fati baru kali ini gue nggak setuju sama Madian nih. Harus dibuang Ansu Fati. Harus kalau main ada Ansu Fati sama aja 10 orang. Ansu Fati, mohon maaf yang itu. Tapi selain Barcelona ini ada yang habis cuci gudang. Wah, ini ada Chelsea yang jual pemain banyak banget. Kovacic langsung ke City itu buat nambal Gundogan atau yang lain-lain lah. Terus ada Kante juga, ini pemain Muslim yang pindah ke Al Ittihad. Terus Cek nih Loftus Cheek itu ke Milan itu. Terus Mendy, iya susah juga disebut itu. Mendy kiper ke Al Ahly, Havertz ke Arsenal udah pakai nomor 29. Nih, kenapa? Chelsea kenapa nih? Pertanyaan gitu dulu. Ya karena nggak ada uang gitu loh. Wah, terlalu apa namanya? Terlalu gemuk. Pemain skuadnya gemuk, kemudian juga pengeluaran mereka terlalu besar sehingga keseimbangannya tidak ada dan membuat dalam 2 musim terakhir tuh mereka selalu mengalami kerugian gitu loh. Iya. Ini yang memang tapi ini yang merupakan barang yang unik ya. Chelsea itu barang yang unik karena dia berbeda dengan tim-tim lain. Bagaimana dimiliki oleh Roman Abramovich, kemudian spending power-nya luar biasa. Dan kali ini Todd Boehly spending power-nya luar biasa juga, tapi tidak diikuti oleh football personality yang tepat di front office-nya. Jadi dia beli pemain semua yang terbaik, muda dan sangat mahal karena pasti harganya dilipat gandakan dengan buying power dari Chelsea. Tapi skuadnya menjadi terlalu gendut. Pelatih juga menjadi bingung karena bayangkan saja kalau setiap latihan di weekdays gitu jelang Premier League banyak 30 pemain 30 lebih tuh dan semuanya itu harus dibuat senang karena semua top class players harus dibuat senang semua kan susah gitu kan. Kalau nggak ngamuk kan mereka. Makanya jadi bahkan ketika itu ada Graham Potter yang menjadi pelatihnya. Graham Potter juga belum punya pedigree seperti itu untuk bisa menjadi pelatih yang para pemain respectfully dan juga biasanya kan pemain respect dengan pelatih yang punya prestasi sebagai pemain juga. Graham Potter tidak membawa itu dan itu yang membuat tentunya locker room mungkin ada fraksi-fraksi di sana dan dengan average 300.000 pound per minggu gaji dari para pemain bukanlah hal yang ideal. Tapi kemudian juga bagaimana masih ada link antara Chelsea, Newcastle dengan The Kingdom Saudi ini juga menjadi satu keuntungan yang tidak boleh dilewatkan oleh Todd Boehly dan Chelsea karena untuk memangkas squadnya dibutuhkan buying power juga yang luar biasa dengan fresh money kan. Dengan harga seperti itu gitu. Bahkan Koulibaly dengan hampir 60 juta dengan season dia yang buruk seperti itu di Chelsea, tapi kemudian Koulibaly juga mengatakan ini offer yang tidak bisa saya tolak karena ini bisa menghidupi keluarga saya, tetangga saya, bahkan hingga ke 7 generasi ke depan untuk keluarganya. Tapi kemudian juga berbahayanya state-owned clubs, berbahayanya Saudi di Premier League itu harus diperhatikan oleh FA karena ini bisa menjadi satu keadaan yang tidak ideal karena Newcastle bisa mendapatkan juga banyak pemain dengan adanya perputaran ini dan yang nggak masuk akal adalah bagaimana financial fair play tidak ada di Liga Saudi dan bagaimana juga di Liga Saudi ini ada 4 klub top semua tapi dalam satu ownership dan ini adalah keadaan yang tentunya sangat kacau sebenarnya. Tapi kalau ngelihat Chelsea ini kan banyak ya yang dijualin nih. Pertanyaannya kenapa nggak jual Chelsea-nya aja langsung kasih ke Arab proposal. Ya Todd Boehly punya satu apa ya? Ini adalah project yang sebenarnya sangat menarik dengan Chelsea yang tadi berbeda dengan tim-tim lain karena Chelsea selalu kan a buying team yang harus dipikirkan oleh ketika Pochettino masuk. Pochettino sudah punya arah. Pochettino pelatih yang berbeda dengan Graham Potter. Pochettino punya pedigree di Premier League juga. Dia tentunya tidak ingin skuad ini 30-35 pemain. Dan bahkan di zaman Roman Abramovich, average setiap musim 16 hingga 20 pemain on loan. Jadi kan ini tetap menjadi satu keadaan yang sebenarnya
tidak ideal buat Chelsea. Dulu ingat nggak besar pasak daripada tiang? Tapi Masih ingat nggak lo? masih ada informasi gitu. Tapi kaya ya. Bener. Tapi ini mah lebih ke lapar mata sebenarnya. Chelsea pengen beli Mudryk. Enggak, karena apa? Dengan membeli banyak pemain itu kan mereka tidak hanya berkompetisi di Liga Inggris. niatnya. Mereka ada agenda kompetisi di Champion. Liga Champion. Yang diharapkan apa? Setiap individu bugar, kemudian dapat hasil. Nggak taunya kan mereka Nggak lolos juga Liga Champions. kelabakan untuk bayarnya. Iya. Tapi di musim mendatang dengan squad ini, dengan pelatih ini, dengan potensi banyak pemain yang masuk lagi juga, top 3 akan menjadi target bagi Chelsea. Iya, iya. Itu ya yang mau ditanyain itu. Ini target Chelsea dan Chelsea tahun depan akan seperti apa? Ini kan baru mau jualin aja dulu. Yang mau masuknya belum ketahuan. Ya, walaupun nggak mudah, menyeimbangkan keuangan itu tidak mudah dengan harapan mendapatkan di posisi di tiga besar, ya kan? Karena sejauh ini kita ketahui PSG, kemudian City juga kekuatan finansial membawa mereka berada di level atas. Gitu. Iya, iya. Tapi emang benar finansial juga ngaruh. Tapi ini dia nih, ada lagi pemain Chelsea juga, masih bahas Chelsea ini, Mason Mount. Mason Mount pemain yang dibutuhkan oleh Ten Hag dalam sistem dia. Mason Mount adalah upgrade dari Eriksen misalnya atau Sabitzer. Dia Karena playmaker juga kan. dia bisa break the lines, dia punya shooting ability yang lebih baik ketimbang misalnya Eriksen. Eriksen sekarang kan bermain di Agak ke bawah dan hampir selevel dengan Casemiro untuk iya, membuild up tekanan. Tapi Mason Mount bisa sedikit ada di atas dan ini bisa membuat kenyamanan flow dari bola United pun akan lebih baik untuk pemain lini depan nantinya. Dari Chelsea, sekarang ini kita beralih ke La Liga. Ini ada Luka Modric yang membantah stereotip tentang semua pemain kalau udah dapat duit udah meleleh istilahnya. Ruben Neves meleleh, segala macam meleleh. Modric ini bertahan di Real Madrid ya 1 tahun lagi di Real Madrid. Padahal ada tawaran yang cukup bagus banget nilainya itu dari Liga Arab. Nah, ini usianya 37 tahun. 38. Modric 38 tahun masih main di La Liga. La Liga lumayan kompetitif lah sebenarnya. Tapi dia apa nih? Gimana nih ngelihatnya secara pemain, Om? Satu. Ada yang ini maksudnya dapat duit gede nih lo kalau pindah, tapi dia masih kompetitif, masih mau main. Iya, 1 musim ke depan dia masih ingin bermain, berjuang dan meraih trofi untuk Real Madrid. Walaupun dia mampu meraih 5 gelar champion ya. Kemudian dengan usia tidak muda 38 tahun, gue bisa mengatakan bahwa Modric adalah profesional sejati. Tidak berpikir melulu dengan uang. Toh dengan performanya di Madrid kan dia sudah mendapatkan segala-galanya. Mungkin dia ingin mensejajarkan dengan bagaimana kualitas dan prestasi yang dicapai oleh Raul Gonzalez di Real Madrid. Oh, kalau dia mau mencapai Raul Gonzalez ntar dibuang Madrid dong. Asal nggak dihargai. Dia membangun legacy. Oh, gitu. iya benar. Modric untuk pemain muda itu inspirasi ya. Oh, Karena iya. ketika di usia 35 dia bisa merubah gaya permainan. Betul. Bahkan sekarang kan dia tendensinya sangat baik transisi menjadi defender, bahkan extra defender di pertahanan dari Kroasia misalnya. Dan juga Modric pasti penasaran bagaimana di Nations League dia gagal lagi bersama Kroasia di Euro, di World Cup. Dia masih penasaran dan tentunya targetnya nanti di Euro 2024. Dan kalau dia bermain misalnya di Saudi mungkin levelnya belum setinggi dengan level La Liga, mungkin dia akan merasakan sedikit penurunan di sana. Tapi beberapa tahun yang lalu saya sempat berbincang dengan agentnya Modric. Memang dari beberapa tahun yang lalu setiap musim itu Modric selalu di-fish oleh agentnya untuk dipancing tim Arab mana yang mau, tim J-League mana yang mau, ataupun juga bahkan sampai ke Johor dan lain-lain. Dan kala itu ada pembicaraan bahwa Modric akan siap tampil di manapun kalau certain amount of money itu dibayar. Dan itu dia tidak mau main di laga-laga away. Dia hanya misalnya kalau main untuk Persija misalnya dia hanya main untuk di GBK saja gitu. Dan itu sudah ada kesana karena waktu itu kan di usia dia 35-36 itu transisi dan dia kala itu juga untuk Madrid tidak bermain terlalu sering. Tapi kemudian ada transformasi, ada World Cup yang begitu membuat dia naik lagi dan itu merubah mungkin alur dari sang agent berpikir juga dan juga ke pemainnya. Tapi setiap musim tetap ada chance bahwa Modric itu di-fish dan juga mungkin Madrid akan meningkatkan gajinya dengan keadaan seperti itu. Jadi ini akal-akalan agent ini. dan 38 tahun tidak memperlihatkan bahwa staminanya menurun. Tidak, iya. Selalu konsisten dia. Selalu konstan setiap main. Paling mangap doang dikit kalau menit 80. Jarang gue lihat Jarang. Kalau Kroasia apalagi Brozovic, Kovacic, Modric itu hampir sempurna. Ada Trisula yang luar biasa itu.
Berarti emang kalau dibilang the real seniman sepak bola itu seni, ini seniman Modric. sebenarnya ya. Iya, Dan bisa menjadi mentor pemain-pemain muda Kroasia. Iya, apalagi enggak Madrid tuh juga banyak datengin Bellingham datang bisa belajar, Iya, kalau Modric ada juga. Modric, ya. Itu wah patut ditunggu tuh ada Modric Bellingham ketemu Gundogan sama Ansu Fati. Wah, gimana itu? Itu kan dari La Liga. Sekarang kita ke Manchester City. Ini yang udah ada pembicaraan kesepakatan dari back Leipzig. Back Kroasia juga ini Joško Guardiola. Waduh. Joško Gvardiol. Iya, kenapa Guardiola? Karena ke Manchester City. Nah, ini kalau ke Manchester City, ke Leipzig jarang sih gua nonton Om. Tapi kalau ngelihat kemarin di Piala Dunia dia cukup oke lah dengan topengnya, potong-potong serangan. Gimana nih lini belakang? Karena dikabarin juga Pepnya emang pengen buang Laporte tuh. Ya, Aymeric Laporte punya kemampuan untuk mendikte permainan dari pertahanan. Joško Gvardiol juga sama. Dan Joško masuk, Kovacic masuk, maka City akan mendominasi Premier League untuk 3 musim mendatang. Apalagi Nggak ada masalah. apalagi Pep memang suka pemain-pemain Kroasia. Iya. Etos kerjanya, mentalitinya. Apalagi Guardiola kan masih muda, 21 tahun ya. 20-an. Gvardiol ya. Berarti Investasi yang luar biasa, mahal tapi memang Dia menunjukkan kualitasnya. betul. Iya. Berarti dia bakal di tengah banget atau main kayak pas lagi transisi 3 di kiri tuh Oh, kayak itu Arda. Dia bisa itu. Bisa juga Dan dia bisa step up ke midfield juga. Kalau Om bilang tadi 2-3 tahun lagi City dominasi Liga Inggris, di Liga Champion gimana tuh? So, dengan pencapaian mereka treble musim ini, kemudian mampu untuk beli pemain-pemain mahal, saya pikir mereka akan mendominasi nanti. Liga Champion Ya juga. sedikit lah buat Barcelona biar agak panas. Madrid, Barcelona, Madrid, panas. Barca. Panas dingin gitu. FC Bayern, panas juga. Nah, ini wah keren juga nih City, serem juga line up-nya, squad-nya, dalamannya keren juga. Dan itu tadi beberapa rumor transfer dan transfer yang udah terjadi juga udah kita bahas dan kita tunggu lagi keseruan di musim depan yang pasti kita bakal bahas lagi musim depan. Tapi tidak terasa juga ini udah kita bahas semuanya dalam negeri, Indonesia U17 juga, pelatih Coach Bima Sakti juga dan lain-lain sampai transfer. Kita udah ada di ujung acara. Nah, mau ngingetin sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Rans Sportainment. Udah 50.000 bentar lagi. Boleh di-share biar 50.000 subscriber. Oke, kalau gitu Sapi pamit nonton terus Kick and Runs di Rans Sportainment.